Gibran Rakabuming Raka resmi dipilih Koalisi Indonesia Maju sebagai bacawa pres pendamping Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Lalu muncul pertanyaan bagaimana status Gibran sebagai kader PDIP? Berikut diskusi bersama Dana Paramita. Secara final, secara konsensus, seluruhnya sepakat mengusung Prabowo Subianto sebagai calon presiden Koalisi Indonesia Maju untuk 2024-2029 dan saudara Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden dari Koalisi Indonesia Maju. Teka-teki siapa cawapres Prabowo Subianto akhirnya terjawab sudah, Gibran Rakabuming Raka. Namun kemudian yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana nasib Gibran Rakabuming sebagai kader PDIP dan bagaimana pula hubungan antara Jokowi dan Megawati Soekarno Putri. Kita diskusi. 22 Oktober malam, rasa penasaran publik soal kepastian siapa bakal calon wakil Presiden Prabowo Subianto terjawab. Koalisi Indonesia Maju sepakat, Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, maju sebagai pendamping Prabowo. Kita flashback sedikit, bulan Mei lalu, Presiden Joko Widodo sempat menyebut tak logis jika putra sulungnya berduet dengan Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Pertama umur, yang kedua baru 2 tahun aja. Jadi, Seiring dengan berjalannya waktu, MK memberi pintu bagi Gibran Rakabuming Raka untuk maju dalam kontestasi Pilpres 2024. Nah, 22 Oktober kemarin, Presiden Jokowi berubah pikiran. Ia memberi lampu hijau kepada sang anak. Ya, orang tua itu hanya tugasnya mendoakan dan merestui. Keputusan semuanya karena sudah dewasa. Jadi jangan terlalu mencampuri urusan yang sudah diputuskan oleh anak-anak kita. Ya. Orang tua itu hanya mendoakan dan merestui. Sebagai kader dan juga wali kota Solo yang diusung oleh PDIP, Gibran sebelumnya telah diberikan surat instruksi oleh PDI Perjuangan untuk menjadi juru kampanye dan juga juru bicara Ganjar Mahfud. Surat instruksi yang sama juga diberikan kepada adik iparnya, Wali Kota Medan, Bobi Nasution. Seluruh kepala daerah dari PDI Perjuangan yang muda-muda itu ditugaskan sebagai juru kamnas, juga sebagai juru bicara di wilayahnya masing-masing. Lalu kini bagaimana nasib Gibran? Karena Juni 2022 lalu Megawati Soekarno Putri pernah mewanti-wanti kadernya untuk tidak bermanuver politik di Pilpres 2024. Megawati bahkan pernah mengancam akan memecat kadernya yang main 2 kaki. Kalian siapa yang membuat manuver keluar? Karena apa? Tidak ada di dalam PDI Perjuangan itu yang namanya main 2 kaki, main 3 kaki, melakukan manuver. Kenapa? Karena saya diberi oleh kalian sebuah hak yang namanya hak prerogatif. Hanya ketua umum yang menentukan siapa yang akan menjadi calon presiden dari PDI Perjuangan. Merasa ditinggalkan oleh Jokowi sebenarnya sudah dirasakan oleh PDI Perjuangan. Bahkan Ketua DPP PDI Perjuangan, Puan Maharani ini sempat curhat ditinggalkan seorang teman yang sudah dianggap sebagai saudara dan juga keluarga. Kita dengarkan curhatannya. Beberapa hari ini tentu saja pikiran kita ini semuanya berpikir keras. Apa iya situasi politik ini kok seperti ini? Apa iya teman yang selama ini bersama kita, saudara yang selama ini bersama kita, keluarga yang selama ini bersama kita, kok bisa nggak sama kita lagi? Dan kita selalu berpikir, iya nggak ya? Kadang-kadang
hatinya mengatakan enggak mungkin. Itu mungkin hanya bisa-bisanya media saja. Namun kemudian pikiran kita mengatakan, loh, tapi kok terus-terusan begini? Iya enggak ya? Ternyata iya. Benarkah ada keretakan hubungan antara Megawati dan Jokowi? Karena banyak yang berspekulasi bahwa genderang perang mulai ditabuh. Nah, yang menjadi latar belakang saya sih melihatnya begini. Karena dari satu tadi soal Jokowi tidak nyaman, banyak dikritik oleh Bu Mega. Yang kedua adalah soal sebenarnya bahwa Pak Jokowi tidak nyaman karena tidak punya pengaruh, tidak punya peran, tidak punya kekuatan di PDIP. Nah, kalau sudah begitu kan buat apa berpartai kalau tidak punya pengaruh, kalau tidak punya kekuatan. Maka ya tindakan selanjutnya adalah Pak Jokowi membangun kekuatan sendiri, membangun kehebatan sendiri untuk bisa eksis ya dirinya dan keluarganya berpolitik. Maka tadi pilihannya adalah menjadikan Gibran sebagai cawapres di kubu yang lain, termasuk tadi yang mensinergikan kekuatan koalisi Indonesia Maju di bawah katakanlah kingmaker Pak Jokowi. Saya juga berdiskusi dengan pengamat politik soal status Gibran di PDIP, mundur atau dipecat. Kalau saya pilihannya dua kelihatannya ya. Pertama itu mundur ya, yang kedua adalah dipecat. Jadi ya sanksinya seperti itu. Dalam konteks dipecat itu adalah sanksi. Kalau tidak mundur ya pasti dipecat. Ini kan kira-kira hampir mirip-mirip ya dengan kasus Budiman Sujatmiko lah kira-kira begitu. Ya bedanya Budiman Sujatmiko tidak menjadi cawapres, tetapi mendukung ya Prabowo Subianto gitu dengan terang-terangan. Lalu karena Budiman tidak mundur, maka ya partai memecat. Nah kelihatannya hal yang sama juga akan berlaku pada Gibran ya, termasuk Pak Jokowi. Ketika misalkan mereka berdua sebagai kader PDIP dan menjadi cawapres di kubu lain, di partai koalisi yang lain, maka sejatinya kalau mereka berdua tidak mundur, di mana kita tahu bahwa Mas Gibran dan Pak Jokowi adalah kader PDIP, maka kelihatannya akan dipecat. Oleh karena itu aturan partai yang harus ditegakkan ya, harus tegak lurus dalam konteks menjaga marwah partai. Kemungkinan besar ya Mas Gibran dan Pak Jokowi akan dipecat dari PDIP kalau tidak mengundurkan diri. Seperti itu. Pengamat politik lainnya menilai dengan menerima pinangan sebagai bacawa pres Prabowo Subianto artinya hubungan Gibran dan PDIP sudah berakhir. Kalau yang tampak di permukaan tentu antara Jokowi kemudian Gibran dan PDIP sepertinya tidak terjadi apa-apa. Saya justru menangkap di panggung belakangnya ya sudah selesai. Ini sudah tak ada lagi yang bisa diperbaharui, tak ada lagi yang bisa disatukan karena apapun ya Jokowi sudah merestui Gibran sebagai pendamping Prabowo Subianto yang itu artinya secara hati, secara pikiran dan secara politik Jokowi dan Gibran ya sudah tak lagi menjadi bagian dari PDIP. Kan agak sumir kalau kemudian ada anggapan bahwa PDIP tidak keluar, Jokowi tidak keluar dari PDIP, tapi pada saat yang bersamaan Mas Gibran yang notabene-nya kader PDIP juga maju di Pilpres 2024 yang akan datang. Pasti saya membaca ini hubungannya sudah selesai, hubungannya juga rumit, dan bahkan potensial akan sedikit panas ke depan. Ya, karena tentu saja PDIP merasa terpukul dengan ini semua. Bagaimana mungkin sosok seperti Pak Presiden yang sudah hampir 22 tahun bersama, mulai dari Solo, kemudian Jakarta, Presiden 2 kali, itu kemudian harus sirna. Hanya gara-gara beda pilihan politik, gara-gara beda Pilpres di 2024 yang akan datang. Di era Presiden Joko Widodo, putra sulungnya menjadi wali kota Solo dan kini akan melenggang ke Pilpres 2024. Kemudian menantunya, ini menjadi wali kota Medan, dan yang terakhir putra bungsunya yang baru-baru ini terjun ke politik menjadi ketua umum PSI. Bagaimana pengamat melihat hal ini? Gibran misalnya harus bisa membuktikan kepada publik, bukan hanya kapasitasnya sebagai anak presiden, tapi kalau punya narasi besar, punya komitmen moral politik yang cukup luar biasa, punya integritas ke depan, itu bisa ditunjukkan kepada publik. Saya kira soal politik dinasti itu akan hilang dengan sendirinya. Oleh karena itu, tuduhan politik kekeluargaan, tuduhan politik dinasti hanya bisa dihilangkan dan hanya bisa dibungkam dengan kerja-kerja nyata yang konkret dan terukur. Tentu saja manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat, terutama keluarga dinasti ini sudah terpilih menjadi
pemimpin di negara ini, baik sebagai wakil presiden atau sebagai kepala daerah. Lagi-lagi, begitulah politik. Tidak ada kawan maupun lawan yang abadi. Gimana menurut kalian? Kita lanjut diskusi di kolom komentar.